Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Juan Bimo Sukoco di mata kuliah Warehouse Management atau Manajemen Gudang. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di program studi S1 Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kita masuk ke materi ke-9 terkait Apply Quality System. Materi ini sangat penting bagi kalian yang menempuh mata kuliah Warehouse Management karena output dari mata kuliah Warehouse Management adalah kalian akan diikutsertakan di dalam sertifikasi kompetensi Warehouse Supervisor, di mana kompetensi Warehouse Supervisor ini termasuk di dalamnya mengkaji terkait dengan quality system. Nah, tujuan pembelajaran ini mahasiswa mampu memahami dan menerapkan dalam pekerjaannya berkaitan dengan sistem peningkatan kualitas. Mahasiswa mampu menerapkan sistem peningkatan kualitas, alat-alat, dan teknik-tekniknya. Elemen dan kriteria kinerja yang pertama bekerja dalam sebuah sistem peningkatan kualitas, instruksi yang ada dalam organisasi harus diikuti, dan tugas-tugas dalam pekerjaan yang harus dilakukan dengan baik secara individual maupun secara tim dalam sebuah sistem peningkatan kualitas. Kemudian pekerjaan diselesaikan dengan baik secara individual maupun tim sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur tempat kerja. Kedua, menggunakan sistem peningkatan kualitas alat-alat dan teknik-teknik tertentu. Variasi dari standar yang disyaratkan dalam kualitas layanan dan atau produk dideteksi dan dilaporkan sesuai dengan prosedur tempat kerja. Kualitas operasi atau layanan dipantau dan disesuaikan sesuai kebutuhan untuk memastikan kepuasan pelanggan internal dan eksternal. Alat dan teknik yang digunakan dalam peningkatan kualitas digunakan secara individu dan sebagai bagian dari tim kerja untuk secara sistematis meningkatkan kualitas pekerjaan, layanan, dan atau produk. Quality target. Dari quality target, our goal is zero defects, di mana target dari manajemen kualitas ini adalah meminimalkan berbagai human error atau kecacatan di dalam bekerja. Utamanya di sini kita berbicara mengenai di sektor pergudangan atau sektor logistik. Nah, apakah perusahaan Anda memiliki kebijakan kualitas? Ini penting untuk dijawab karena kebutuhan pelanggan akan direspon secara penuh dengan kualitas pelayanan dari staf pelayanan yang telah dilatih secara terus-menerus agar memiliki sikap, pengetahuan, kemampuan dalam pelayanan yang baik dan menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Definisi kualitas. Kualitas menurut ISO, keseluruhan fitur dan karakteristik produk atau layanan yang menghasilkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Dengan kata yang lebih sederhana atau kata lain, dapat dikatakan bahwa layanan memiliki kualitas yang baik jika sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh klien. Manajemen kualitas adalah perakitan dan manajemen semua kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan kualitas oleh organisasi dari berbagai jenis. Pernyataan tujuan dan kebijakan untuk menghasilkan kualitas harus dibuat untuk setiap unit dalam organisasi. Ini akan dapat mengidentifikasikan organisasi internal dan tanggung jawab untuk operasi yang efektif dalam sistem mutu. Nah, ini adalah komponen-komponen yang akan dikaji, yaitu quality management, quality assurance, dan quality control. Ketiganya sangat penting dijadikan kajian di dalam mempelajari warehouse management dari segi kualitas. Kualitas assurance atau kualitas jaminan. Kualitas assurance adalah bagian dari manajemen mutu yang difokuskan pada pemberian keyakinan bahwa persyaratan mutu akan terpenuhi. Kepatuhan kualitas atau quality compliance, di mana quality assurance dokumen sistem meliputi dokumentasi manajemen, quality assurance release, quality assurance inspection. Kemudian quality assurance service sama dengan quality assurance atau quality control terkait informasi sistem atau information system support. Kemudian quality control merupakan bagian dari manajemen mutu yang difokuskan pada pemenuhan persyaratan mutu, di mana di dalamnya meliputi physical chemical analysis, analysis development, finished good analysis, microbiological analysis, sampai dengan quality control, stability support.
Kita berbicara berikutnya terkait quality control. Quality control didefinisikan oleh ISO sebagai teknik atau aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Bagian penting dari quality control adalah penilaian kualitas atau quality assessment. Quality control ditujukan untuk pencegahan kesalahan, namun terlepas dari semua upaya, tentu saja tetap tidak terhindarkan bahwa kesalahan akan dapat saja terjadi kapanpun. Terdapat 5 hal pertanyaan yang harus dijawab di dalam pemenuhan manajemen kualitas, yaitu disingkat 5W. What, where, why, when, who. What, apa kesalahan yang dibuat? Kemudian where, di mana kesalahan ini dibuat? Kemudian terkait why, mengapa kesalahan ini dibuat? Kemudian when, kapan kesalahan ini dibuat? Dan who, siapa yang melakukan kesalahan ini? Nah, ini adalah tampilan terkait quality control cycle yang dapat kalian lihat di layar. Kemudian kita berbicara quick step for quality management. Ada beberapa langkah-langkah. Pertama, visi dan komitmen manajemen. Kedua, tentukan pendekatan proses dari setiap tugas. Kemudian tentukan konektivitas dalam rantai pasokan internal. Kemudian menetapkan standar kualitas, membuat indikator kinerja utama, menetapkan standar dan prosedur yang tertulis, menciptakan kesadaran kualitas, pelatihan manajer dan supervisor, kemudian implementasi quality management, tindakan korektif dan pencegahan, kemudian pengakuan dan penghargaan, kemudian hasil key performance index, survei pelanggan, analisis gap, audit internal, perkembangan kepuasan pelanggan, sampai dengan perencanaan ulang dan peningkatan yang berkesinambungan. Kemudian kita berbicara which step for quality management, di mana manajemen puncak harus terlibat dengan kebijakan perusahaan dan kebijakan kualitas dalam penyediaan misi, strategi, dan action plan dalam menjalankan bisnis untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Manajemen harus menetapkan kebijakan mutu dan memastikan bahwa setiap staf memahami apa itu kebijakan mutu perusahaan. Pentingnya manajemen puncak dalam memberikan pesan yang jelas dan kuat tentang visinya untuk peningkatan kualitas tidak boleh terlalu ditekankan dan harus diartikulasikan di semua tingkatan perusahaan. Kemudian kita berbicara masalah manajemen vision dan komitmen. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah vision, mission, strategi, objektif, dan action plan. Saya berkaitan dengan vision. Untuk menjawab ingin jadi apa? Jadi kami adalah menjadi perusahaan yang memberikan layanan terdepan kepada pelanggan di antara jenis badan usaha yang sama di Indonesia. Misalnya kita menyebutkan terkait prospek pertanyaan terkait dengan visinya. Nah, kemudian berkaitan dengan misi, apa yang harus Anda lakukan? Misalnya, kami akan menghadirkan teknologi baru untuk menggunakan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan staf, termasuk terus meningkatkan dan memodernisasi proses internal kami. Berikutnya terkait dengan strategi. Strategi ini berkaitan dengan alat apa yang akan digunakan, di mana perkembangan pembelajaran yang sangat baik, pengembangan jaringan dan aliansi, menumbuhkan sifat moral yang baik, komunikasi dan informasi, pengembangan teknologi, penataan organisasi untuk mencapai visi, pengembangan sistem manajemen sampai dengan pengembangan perilaku organisasi. Berikutnya kita berbicara terkait objektif. Jadi untuk menjawab target mana yang ingin dicapai, misalnya menggunakan SMART model. Ya, berkaitan dengan objektif, kita menjawab pertanyaan target mana yang ingin dicapai. Misalnya kita menggunakan SMART model, di mana ada spesifik atau tujuan yang jelas, measurable dapat terukur, sesuai key performance index yang baik, kemudian attainable dapat dicapai, mampu mencapai tidak atau tidak terlalu sulit, kemudian realistik bisa jadi kenyataan, tidak terlalu optimis dan bukan mimpi, kemudian timely yaitu tepat waktu dalam periode yang dijanjikan. Ada berikutnya terkait action plan, di mana menjawab beberapa tugas yang harus dilakukan untuk tujuan tertentu, di mana staf akan dilatih dalam setiap aspek untuk dapat memuaskan pelanggan dan akan diberlakukan dari perusahaan dengan remunerasi dan kesejahteraan terbaik sebanyak yang dapat dilakukan perusahaan, di mana staf adalah orang-orang yang berdisiplin tinggi, berperilaku baik, menghargai orang lain agar tercipta budaya yang baik bagi perusahaan. Perusahaan akan berusaha dengan segala cara untuk menanggapi setiap kebutuhan pelanggan di biaya yang dapat diterima untuk memenuhi kepuasan mereka. Perusahaan akan terus mengembangkan, meningkatkan operasi internal dan menggunakan teknologi baru yang sesuai untuk menghadapi perubahan bisnis dan lingkungan alam.
Sampai dengan perusahaan akan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham, pemangku kepentingan, dan melakukan corporate social responsibility. Berikutnya kita berbicara mengenai faktor yang harus kita ingat terkait manajemen kualitas ini, yaitu dukungan pengetahuan luar biasa, pelatihan dan berbagi pengetahuan, kemudian orang-orang luar biasa, kemampuan dan kapabilitas staff. Yang ketiga, organisasi yang luar biasa di mana tempat kerja yang menyenangkan, kemudian prosedur operasi standar yang sangat baik, infrastruktur yang unggul, teknologi unggul, key performance index dan analisis yang sangat baik, sampai dengan gaya dan strategi manajemen yang baik. Ada 10 C yang perlu kita perhatikan. Ada chain of command, capacity building, cluster collaboration, communication, creative, continuous improvement, corporate culture dan value, customer relationship management dan customer experience management, sampai dengan capture supply relationship. Demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Terakhir saya mengutip quotes dari Mortimer Adler yang mengatakan tujuan dari belajar adalah terus tumbuh. Akal tidak sama dengan tubuh, akal terus bertumbuh selama kita hidup. Saya Johan Dimas Koco, jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.